A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Rinda Aswad dengan NPM 02272411207 dari kelas 3F Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairul. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan utama Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini dilihat dari dua aspek. Yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa atau tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil. Yang kedua, kestabilan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain atau tercermin dari perkembangan nilai tukar. Tiga pilar utama tugas Bank Indonesia atau pasca OJK. Setelah fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan ke OJK pada tahun 2013, tugas Bank Indonesia kini didukung oleh tiga pilar utama yang fokus pada aspek makroekonomi dan sistem secara keseluruhan. Yang pertama, kebijakan moneter. Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang bertujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan atau tingkat suku bunga untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen utama penetapan suku bunga acuan atau BI rate, operasi pasar terbuka, penetapan reserve wajib minuman atau GWM, fokus menjaga stabilitas harga, pengendalian inflasi dan nilai tukar. Kedua, sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas utama mengatur atau mengizinkan dan mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran seperti RTGS atau SKNBI dan Payment Gateway, mengeluarkan, mengedarkan, dan mencabut rupiah atau mengawasi keandalan dan keamanan sistem pembayaran. Fokus memastikan aliran dana atau transaksi berjalan cepat, aman, efisien, dan andal. Stabilitas sistem keuangan SSK, Bank Indonesia memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan SSK, khususnya dari sisi makroprudensial, fokus pada pencegahan risiko sistematik yang dapat mengganggu stabilitas keuangan secara keseluruhan. Contohnya, pengaturan rasio kredit atau pembiayaan terhadap dana pihak ketiga atau LDR atau VDR. Secara umum, OJK atau mikroprudensial fokus pada kesehatan dan kepatuhan lembaga keuangan individu, bank, asuransi, pasar modal, dan lain-lain. Contohnya, pengawasan perizinan, tata kelola, dan kondisi keuangan bank per bank. Peran BI dalam SSK, pengaturan dan pengawasan makroprudensial, menerapkan kebijakan untuk memitigasi risiko sistematik, koordinasi dengan OJK, LPS, dan Kemenkeu melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK untuk menangani krisis sistematik. Fungsi lender of the last resort menyediakan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek tetapi solvent atau sehat. Perbandingan peran BI dan OJK, transformasi peran ini menciptakan pembagian
pembagian tugas yang jelas antara Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK seperti yang dirangkum dalam Indonesia atau BI. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK fokus utama atau stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Makroprudensial atau pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Mikroprudensial, ruang lingkup ekonomi makro dan sistem keuangan secara keseluruhan. Lembaga jasa keuangan, individu atau bank pasar modal, industri keuangan, non-bank. Tugas inti menetapkan suku bunga, mengedarkan rupiah, mengatur sistem pembayaran, menjaga risiko sistemik, mengawasi kesehatan bank, perizinan lembaga keuangan, tata kelola, dan melindungi konsumen. Mekanisme koordinasi meskipun tugasnya terpisah, BI dan OJK wajib bekerja sama secara erat untuk mencapai stabilitas sistem keuangan nasional. KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, wadah koordinasi yang melibatkan materi keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. KSSK bertugas mengatur, memantau dan memelihara stabilitas sistem keuangan serta menetapkan dan melaksanakan protokol manajemen atau krisis PMK. Sebelum OJK atau BI memiliki kekuasaan penuh atas kebijakan moneter dan pengawasan mikro perbankan atau integrated supervision. Setelah OJK, peran BI bergeser menjadi lebih fokus pada fungsi bank sentral murni atau pure central banking, yaitu moneter mencapai stabilitas nilai rupiah atau pengendalian inflasi. Sistem pembayaran menjamin transaksi yang aman dan lancar. Makroprudensial mencegah krisis sistemik dan menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK mengambil alih fungsi pengawasan mikro atau institusi per institusi di seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, sehingga fokus BI menjadi lebih terarah pada sasaran makroekonomi. Pendalaman peran Bank Indonesia atau BI pasca OJK. Kebijakan makroprudensial fokus BI dalam stabilitas sistem keuangan atau SSK. Setelah pengalihan fungsi pengawasan perbankan, Bank Indonesia fokus pada pengawasan sistem keuangan secara makroprudensial. Apa itu makroprudensial? Makroprudensial adalah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi risiko sistemik yang dapat mengganggu fungsi dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, sehingga mencegah dampaknya pada sektor real. Yang pertama, perbatasan fokus pengawasan kebijakan makroprudensial atau BI, kebijakan makroprudensial atau OJK. Tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan atau sistemik, menjaga kesehatan dan solvabilitas lembaga keuangan individu atau institusi. Pendekatan top-down melihat sistem secara agregat atau menyeluruh, melihat institusi per institusi. Dimensi risiko 1, dimensi waktu, time dimension. Mengatasi risiko prosiklikalitas atau risiko yang membesar seiring siklus ekonomi. 2, dimensi lintas sektor. Cross sectional dimension, mengatasi risiko interkoneksi antar lembaga. Risiko operasional, likuiditas, dan kredit pada tingkat bank tunggal. Instrumen utama kebijakan makroprudensial BI menggunakan berbagai instrumen untuk membatasi risk taking dan membangun penyangga atau buffer saat ekonomi ekspansi. Instrumen tujuan mekanisme kerja.
risiko prosiklikalitas atau permodalan, bank diwajibkan menahan modal tambahan saat pertumbuhan kredit atau ekonomi berlebihan. Fase boom, modal ini bisa dilepas saat terjadi krisis untuk menyerap kerugian atau loan to value LTV atau financing to value FTV, mengendalikan pertumbuhan kredit properti yang berlebihan, menetapkan batas maksimum kredit properti atau kendaraan bermotor yang boleh diberikan bank sehingga mewajibkan nasabah menyediakan uang muka atau UM yang lebih besar. Ketiga, rasio intermediasi atau makroprudensial atau RIM. Nah, rasio pembayaran inklusif makroprudensial RPIM mendorong fungsi intermediasi yang optimal dan inklusif, mewajibkan bank menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas atau misalnya UMKM atau sektor hijau sesuai batas minimum yang ditetapkan BI. Penyangga likuiditas makroprudensial atau PLM menjaga kecukupan likuiditas perbankan secara keseluruhan. Bank diwajibkan menempatkan sebagian dana pada instrumen likuiditas tertentu untuk memastikan bank memiliki buffer likuiditas yang memadai saat terjadi gejolak. Peran Bank Indonesia dalam protokol manajemen krisis PMK di bawah Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU PPSK yang menguatkan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau UU PPSK. PPKSK. Bank Indonesia adalah anggota kunci dalam sistem penanganan krisis. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. KSSK adalah forum koordinasi dalam menjaga SSK khususnya saat menghadapi potensi krisis sistem keuangan. Anggota KSSK peran utama Menteri Keuangan, Koordinator dan Penanggung Jawab Kebijakan Fiskal, Gubernur Bank Indonesia, Pak Penanggung Jawab Kebijakan Moneter dan Makroprudensial, Ketua Dewan Komisioner OJK, Penanggung Jawab Pengawasan Makroprudensial dan Lembaga Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner LPS, Penanggung Jawab Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank atau penyihatan atau likuidasi. Kewenangan BI dalam penanganan krisis jika terjadi kesulitan likuiditas yang berpotensi sistemik. Bank Indonesia memiliki peran sebagai pemberi pinjaman dana darurat atau lender of the last resort. BI menyediakan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada bank yang menghadapi kesulitan likuiditas, asalkan bank tersebut masih dinilai solven atau sehat atau memiliki kemampuan membayar. Koordinasi KSSK, keputusan untuk memberi LOLR terutama kepada bank sistemik harus melalui koordinasi dan penetapan status krisis oleh KSSK. Dengan adanya OJK, BI dapat fokus penuh pada peran makroekonomi dan pencegahan risiko sistemik. Sementara pengawasan kesehatan institusi perorangan dilakukan oleh OJK. Ini menciptakan arsitektur keuangan yang lebih kokoh melalui check and balance antara otoritas moneter, fiskal, pengawasan dan penjaminan. Penguatan kelembagaan, koordinasi dan pertukaran informasi, transformasi peran pasca OJK tidak berarti BI dan OJK bekerja sendiri-sendiri, melainkan justru membutuhkan koordinasi yang jauh lebih kuat untuk memastikan kebijakan moneter, makroprudensial atau BI dan mikroprudensial OJK berjalan selaras.
aliran informasi yang terjamin efektivitas kebijakan BI atau makro prudensial sangat bergantung pada data kesehatan institusi keuangan yang diawasi oleh OJK atau mikro prudensial. Dan sebaliknya, Bank Indonesia atau BI membutuhkan data OJK atau BI memerlukan data agregat mengenai risiko kredit, risiko pasar, dan likuiditas perbankan atau yang diolah oleh OJK untuk menganalisis risiko sistemik dan menentukan instrumen makroprudensial yang tepat, misalnya kapan menaikkan LTV atau CCYB. Otoritas Jasa Keuangan OJK membutuhkan data BI atau OJK memerlukan informasi dari BI mengenai kondisi makroekonomi, proyeksi inflasi, dan tren suku bunga untuk menilai dampak eksternal terhadap kesehatan bank individu. Undang-undang OJK dan Undang-undang BI secara eksplisit mewajibkan kedua otoritas untuk berkoordinasi, bertukar informasi, dan bersinergi dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Lembaga penghubung kunci atau KSSK seperti yang telah disebutkan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK adalah struktur formal yang menjamin koordinasi tingkat tinggi di atas antara otoritas keuangan pencegahan krisis. KSSK secara rutin melakukan asesmen atau penilaian risiko dan membantu kerentanan sistem keuangan di Indonesia. Penanganan krisis. Jika terjadi indikasi krisis, KSSK mengambil keputusan bersama mengenai langkah-langkah yang harus diambil, mulai dari penerapan kebijakan darurat hingga aktivasi protokol resolusi bank. Manfaat transformasi atau peran efisiensi dan akuntabilitas. Pemisahan fungsi pengawasan mikro ke OJK membawa dua manfaat utama bagi kinerja BI. Manfaat penjelasan implikasi bagi BI. Focusing the mandate, BI dapat memusatkan sumber daya dan keahliannya pada tujuan tunggalnya. Kestabilan nilai rupiah melalui kebijakan moneter atau sistem pembayaran dan makroprudensial alokasi SDM dan anggaran BI kini sepenuhnya diarahkan pada isu makroekonomi dan pencegahan risiko sistemik. Menghindari konflik of interest sebelum OJK, BI menjalankan kebijakan moneter yang bisa menaikkan suku bunga sekaligus mengawasi kesehatan bank yang bisa terpengaruh. Kenaikan suku bunga atau pemisahan ini menghilangkan potensi konflik kepentingan. Evolusi tugas BI dalam menghadapi era digital. Meskipun fungsi pengawasan mikro dialihkan ke OJK, Bank Indonesia tetap memiliki peran sentral yang semakin krusial dalam ekosistem keuangan digital, khususnya pada pilar sistem pembayaran. Penguatan regulasi fintech dan payment system, BI kini berfokus pada pengaturan dan pengawasan seluruh ekosistem sistem pembayaran digital, termasuk perusahaan finansial teknologi atau fintech yang bergerak di bidang sistem pembayaran seperti payment gateway dan KRIS. Implementasi standar KRIS atau Quick Response Kode Indonesia standar. BI berperan penuh dalam menyusun dan mewajibkan penggunaan KRIS untuk mengintegrasikan berbagai penyedia jasa pembayaran digital, menciptakan efisiensi dan menjaga interkoneksivitas yang aman. Pengaturan open banking atau BI mengembangkan regulasi untuk mendorong praktik open banking atau berbagai data antar bank dan fintech dengan persetujuan nasabah untuk mendorong inovasi yang aman dan sehat.
konsumen atau aspek sistem pembayaran. Walaupun OJK fokus pada perlindungan konsumen LJK, secara umum BI bertanggung jawab memastikan keamanan, keandalan, dan efisiensi dari instrumen dan infrastruktur pembayaran yang digunakan konsumen. Inisiatif Rupiah Digital. Sentral Bank Digital Shares sebagai bank sentral, BI sedang mengkaji dan mengembangkan mata uang digital bank sentral atau CBDC yang dikenal sebagai proyek Garuda atau Rupiah Digital. Tujuannya menyediakan alat pembayaran yang sah, bebas risiko, dan efisiensi di era digital, mempertahankan peran BI sebagai otoritas tunggal pengelola uang di tengah munculnya aset kripto, mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Relevansi pasca OJK. Inisiatif Rupiah Digital adalah perluasan langsung dari pilar tugas BI sebagai otoritas penerbit uang dan regulator sistem pembayaran. Analisis data besar, big data atau analisis, untuk menjalankan fungsi makroprudensial dan sistem pembayaran yang efektif di tengah dinamika digital. BI kini sangat bergantung pada pengelolaan big data atau peningkatan kemampuan analisis risiko. Data transaksi digital yang masif digunakan untuk memantau perilaku konsumen, mengukur risiko likuiditas, dan mendeteksi potensi gelembung aset seperti properti atau pasar modal yang bisa memicu risiko sistemik. Pengawasan sistem pembayaran real time. Dengan data real time dari berbagai kanal pembayaran, BI dapat memantau kelancaran sistem secara instan dan mengambil tindakan mitigasi lebih cepat jika terjadi anomali. Dengan tambahan ini, 3 pilar utama moneter, SSK, makroprudensial, dan sistem pembayaran, perbandingan tegas dengan OJK atau makro dan mikro, mekanisme koordinasi KSSK, evolusi peran dalam menghadapi era digital atau kris Rupiah Digital Big Data.